skala 2-nya bisa lebih bersih. Karena Nah, ditakutkan meminimal menularkan ke janinnya, ke anaknya kan dok pada ya saat pada pengeluaran saat perkawinan. BAB-nya keluar dan terkena pada Ya, oke, bayinya. oke. Di situ Menarik malah. sekali ya dok ya. Ya, Info-info yang sangat bermanfaat. Iya dok, terus berarti bisa disimpulkan bahwa mulai sekarang bidan-bidan tenaga kesehatan untuk jangan cukup anamnesanya hanya menanyakan yang standar, tapi tambahkan juga betul. screening terhadap COVID-19 ya dok ya. Dan Iya, setelah betul. konsul, periksa, jangan lupa untuk edukasi supaya tidak terpapar COVID Edukasi. ya. Jadi, Betul. dan pada sepersalin tadi sudah disampaikan dokter, kalau mau vaginam hati-hati harus ada box untuk pemisah supaya jangan tertular ya. Betul. Terutama yang Iya. dari perut ke atas ya dok ya, supaya Iya. kekuatan pada saat mengedan itu tidak tertular ke Nah, kita, ke itu. tenaga kesehatan ya dok ya. Oke, terus Iya. dok ini ada Dan pertanyaan. ya, Ya dok, oke, oke. silakan. Dan apa dok? Dan apa dok? Boleh tambahkan? Dan selama persalinannya Ya, menggunakan masker, ya. tetap Oh si menggunakan masker. pasiennya tetap harus pakai Pasiennya, masker ya ya dok. Ya, pasiennya. Ya. jadi jangan Nah, pelit-pelit walaupun ya Bu Bidan. walaupun pasti sesak gitu ya. Udah mau Iya. ngeden-ngeden pakai masker. Aduh. Ah, Tapi ya tapi harus mau gimana lagi ya dok ya, harus gimana gitu ya. lagi? Ya, dan Ya, itu edukasinya. Itu penting edukasi supaya nanti oke pada edukasi. saat datang melahirkan jangan sampai oh saya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu. Oh, aduh, Itu bahaya ya dok ya. Jadi bahaya. bidan harus mau edukasi tentang COVID ke Edukasi. setiap pasien ya. Betul, Oke. Terus betul. dok satu lagi dok, ini ada dua pertanyaan menarik nih dok dari Indrianti Ramadhani. Dok mau tanya bagaimana Oke. penanganan pada ibu hamil yang cemas. Jadi dia tuh cemas pada kehamilannya pada pandemi COVID. Cemas, mungkin Mm-mm. cemas yang berlebihan kali ya dok. Itu gimana sih supaya ibu hamilnya tidak mengalami kecemasan gitu? Oke. Jadi ya, kenapa cemas ya? Karena kurang tahu. Nah, jadi Oke, supaya ya tidak betul. cemas, dia harus tahu. Nah, jadi kalau supaya tahu, bagaimana? Cari tahu. Nah, cari tahunya kemana? Ya sumber yang jelas, yang Tepat. benar. Yaitu di webinar ini. Ya, ya Kalau benar dok. Ya, jadi intinya tenaga kesehatan jangan kalau ada yang mengalami kecemasan ya sampaikan, oh berarti ibu termakan hoax. Nah, kita kasih tahu edukasi yang nah, benarnya seperti apa gitu ya dok ya. ya, mudah-mudahan yang sudah lulus webinar ini bisa menyampaikan edukasi yang lebih baik Tepat. kepada Amin. pasien-pasiennya. Iya betul. Terus pertanyaan kedua nih dok, dari Rika Silvia 27. Benar nggak dok kalau tablet penambah darah ditunda pemberiannya untuk bumil di masa pandemik? Benar nggak sih dok? Harus Oke, ditunda gitu pembelian tablet FE? ya, oke. Kalau untuk ibu hamil yang tidak ada masalah, tablet EV sangat membantu. Silakan Maksudnya diberikan. masalah ini Tapi apa dok maksudnya? oke, itu ada catatan memang untuk Mm-mm. yang sudah kita bilang confirm untuk ada COVID-19. Oke, yang Sebaiknya positif disarankan maksudnya ya? Atau PDP yang juga positif. itu? Positif atau PDP, dok? Yang positif, 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 confirm. oke, oke. Confirm, oke. Ya, ya itu jangan diberikan karena itu akan membuat kondisi di dalam tubuhnya yaitu biasanya untuk ya hemolytik yang seperti itu akan bermasalah Oke, gitu. ya bermasalah nih ya. Jadi kalau udah kamu berarti itu udah di refer ke rumah sakit ya, ke rumah sakit rujukan ya. Betul, Berarti itu sudah, penanganannya sudah ada SOP-nya ya, dok ya. Oke. sudah dan multidisiplin. Pasti multidisiplin. Ada ilmu penyakit dalam, Hmm. ada ilmu kesehatan anak, perinatologi ya. Nah, itu pasti semuanya sudah terlibat. Obstetri udah semua, bukan hanya satu satu saja begitu ya. Tidak hanya obstetrinya tapi juga perinatologi pasti terlibat, juga untuk internis terlibat begitu. Jadi semua akan terlibat pada penanganan ibu hamil dengan COVID positif. Oke, menarik sekali ya dok ya. Banyak ilmu baru yang maksudnya terhadap pandemik ini yang dokter sampaikan, yang harus kita tenaga kesehatan bidan dan pasien pada ibu hamil ini banyak menambah pengetahuan. Nah, terus dok, mungkin dokter bisa sampaikan pesan untuk ibu hamil dan pesan untuk ibu bidan sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini, sebelum lanjut ke Bu Erni sesi kedua ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya adalah satu, pencegahan umum selalu harus dipentingkan. Silakan edukasi diri sendiri, keluarga, masyarakat,
itu disampaikan, terutama kepada yang terhormat sejawat, bidan, perawat, dokter, spesialis, silakan edukasi, tidak ada repotnya, tidak ada susahnya, buatkan saja suatu perinan, tempel besar-besar, baca begitu. Itu nomor satu, pencegahan. Kedua adalah ya tentu penanganan yang benar, penanganan yang tepat. Ibu hamil harus ditangani secara tepat. Dari pihak mana? Ibu hamilnya itu sendiri harus menangani diri sendiri secara tepat, keluarganya, dan juga pasienkes, nakes. Itu harus tepat. Nah, artinya apa? Bukan masalah menolak pasien, tapi ketersediaan APD, ketersediaan SDM, apakah ada atau tidak. Nah, jangan sampai memaksa diri, begitu ya. Bu bidan, Bu perawat, Bu dokter, Bu spesialis, oh maaf, Pak mungkin, Pak spesialis, karena tidak ada Pak bidan. Itu Iya benar. lebih baik melihat bagaimana kemampuannya. Jangan memaksakan, harus menangani, tidak. Lihat kemampuannya. Tidak mampu, refer, rujuk. Nah, sehingga itu yang harus kita lihat sistem rujukannya. Jangan sampai nanti kita rujuk, asal rujuk, telepon. Ada ketersediaan, ada rujuk. Nah, gitu ya. Sehingga rujukan yang tepat dan terencana ya. Lalu yang keberapa ini sekarang? Ketiga, kita sendiri sebagai nakes harus bisa memelihara kesehatan diri kita sendiri. Minumlah vitamin, makanlah yang sehat, tidak perlu diet. Iya, gitu. jangan dulu diet ya dok, untuk nakes. Makan yang banyak, tidur yang cukup. Ya tentu. Ya tidur yang cukup ya dok, itu penting ya. Betul penting. Nah kita harus benar-benar kalau sebelum melayani ke pasien ya tentu kitanya juga harus dalam kondisi sehat. Begitu Bu In. Iya benar, Terima kadang kasih. kita jangan sampai kesehatan kita sendiri tidak dipedulikan, padahal justru kita sebagai tenaga kesehatan harus sehat dulu baru menolong orang ya dok ya. Jadi halo Bu Erni. Halo Bu Intan, apa kabar? Baik, gimana Bu Erni? Sehat? Alhamdulillah dalam kondisi sehat Oke. saja. Iya, Bu Erni, tadi kan materi yang pertama disampaikan oleh Dokter Intan terkait pelayanan antenatal care, asuhan kebidanan, dan selanjutnya materi yang kedua disampaikan oleh Bu Erni tentang pelayanan keluarga berencana, yang dimana kita tahu bahwa kita nggak mungkin kan menghentikan KB, karena kalau menghentikan KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia makin tinggi nih Bu. Nah, gimana untuk yang Ibu bisa memberikan materi penguatan untuk ibu-ibu wanita usia subur untuk tetap ber-KB dan tenaga kesehatan juga untuk tetap memberikan pelayanan kepada wanita usia subur gitu. Boleh saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih Bu Intan. Terlebih dahulu saya sapa para hadirin peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap semangat ya mengikuti sesi kedua ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi betul yang disampaikan Bu Intan ya, bahwa COVID-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, juga dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sampai dengan kemarin tanggal 12 Mei ya 2020, COVID-19 ini telah menginfeksi sebanyak 14.749 orang, dan sebagian besar kasus ini terkonfirmasi rentang pada usia reproduktif, yaitu sebesar 40%. Sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun hal ini juga berdampak kepada kelangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Kenapa tidak? Karena banyak sekali fasilitas kesehatan pertama saat ini menutup tempat layanan KB karena khawatir terpapar COVID-19. Lalu rumah sakit, puskesmas juga membatasi kunjungan.
Lalu masyarakat juga, pasien di sini bingung harus kemana gitu, mendapatkan akses pelayanan KB, atau bahkan mereka juga takut gitu untuk datang, takut terpapar sehingga tidak melaksanakan KB. Nah, apa yang terjadi? Ini bahkan menjadi isu nasional. Ini pernah disampaikan oleh Ketua PPIB Pusat bahwa pelayanan KB itu justru menurun, terutama di fasilitas kesehatan pertama. Justru yang meningkat adalah persalinan. Angka persalinan meningkat apalagi di fasilitas kesehatan pertama. Karena apa? Masyarakat khawatir ketika mengakses rumah sakit atau puskesmas yang memang memberikan pelayanan kepada jumlah pasien yang lebih banyak gitu, seperti itu. Nah, justru yang kita khawatirkan adalah pasca pandemi ini gitu ya, karena pada kondisi seperti ini semua ada di rumah, suami istri ada di rumah, ini berpeluang gitu ya untuk terjadi interaksi fisik dan seksual gitu ya, sehingga tidak ber-KB dan hamil gitu ya. Dan saat ini terjadi angka ledakan kelahiran bayi, betul, yang mungkin kita kenal dengan baby boom. Jadi harus bagaimana nih pelayanan KB ya? Untuk itu tetap pelayanan KB kita berikan dengan catatan gitu ya. Kita lakukan dengan menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan tentu memperhatikan physical distancing. Itu Bu Intan. Oke, benar ya Bu ya. Ya. Peran bagi pesan bagi masyarakat itu bagaimana nih untuk terkait pelayanan KB pada situasi pandemi COVID-19 ini. Pertama adalah tunda dululah kehamilannya ya sampai kondisi pandemi berakhir. Lalu yang kedua, iya, tunda dulu lah gitu ya. Kita harus memang merencanakan kehamilan ini dengan baik ya. Jangan sampai kehamilan ini tidak diinginkan sehingga apa yang timbul banyak sekali resiko aborsi gitu ya, anemia, bayi lahir berat badan rendah, prematur dan lain sebagainya. Sebaiknya tunda dulu. Lalu akseptor KB yang tidak ada keluhan itu sebaiknya tunda dulu saja gitu ya, kecuali betul-betul mempunyai keluhan harus melakukan pemeriksaan, dengan catatan itu pun harus melakukan perjanjian dulu gitu ya dengan pemberi pelayanan kesehatan ini, biasa melalui telepon, WhatsApp dan lain sebagainya ya. Nah, lalu jangan khawatir bagi akseptor IUD atau implan yang habis masa waktunya nih, gimana? Tidak perlu takut, karena dari masa habis itu ada masa tenggang. Namun, karena efektivitasnya sudah menurun, mulai menurun, tetap untuk penjagaan, lebih baik adalah menggunakan kondom. Karena kondom ini mudah diakses, bisa mandiri Anda beli sendiri ya, di toko-toko obat gitu, bahkan di minimarket juga ada. Bahkan Anda bisa mengakses kader kesehatan di wilayah terdekat ya, karena mereka sudah diberikan pelatihan dan pembekalan untuk menyiapkan kondom. Seperti itu Bu Intan. Atau gitu ya, kita bisa menerapkan KB tradisional tanpa alat, tanpa obat. Apa itu? Pertama adalah senggama terputus. Kedua adalah pantang berkala, di mana tidak melakukan hubungan badan suami istri pada saat masa subur. Namun kan ini perlu komitmen ya, berkomunikasi antara suami dan istri. Seperti itu. Nah, lalu bagi akseptor suntik nih Bu Intan, sebentar ya. Akseptor KB suntik gimana? Kan sudah ada jadwalnya nih. Harus datang atau tidak? Tetap datang ya, tetapi tentu dengan jadwal yang sudah dijadwalkan dan membuat perjanjian ya. Apalagi untuk pemberi pelayanan fasilitas kesehatan kan kita sudah tahu nih rata-rata berapa sih kunjungan pasien KB perharinya atau waktu yang ditentukan, sehingga kita buat sebelumnya itu pengumuman gitu ya di WhatsApp group, di list siapa yang akan datang, sehingga kita bisa mengatur jadwalnya, jamnya, jadi tidak terjadi penumpukan gitu ya. Nah, bagi ibu yang habis melahirkan, segera itu menggunakan KB pasca salin ya. Dan tadi berdayakan diri sendiri ya, kita harus aware terhadap diri sendiri dengan cara apa? Akseslah komunikasi, informasi, edukasi serta pelaksanaan konseling KB yang bisa diperoleh melalui online. Atau tadi ya, harus berinteraksi baik dengan pemberi pelayanan kesehatan, terutama bidan ya, karena saya bidan, di sini juga tuh banyak ya yang pesertanya bidan. Kita harus meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi ini. Jadi harus maulah aware membuat WhatsApp group gitu ya, atau media-media lain. Demikian Bu Intan. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tadi saya di kolom komentar.
sebenarnya kalau ibu hamil nih positif nih, terus dia sedang menggunakan KB, nah itu ada pengaruhnya nggak dengan Oke. KB-nya dengan kehamilan, akan kehamilannya atau supaya mencegah kehamilannya gitu, Bu? Iya, tadi berarti kan ini angka kegagalan KB ya. Nah, mungkin jenis Mm-mm. KB-nya juga bisa bermacam-macam. Kita seperti tahu bahwa secara konsep kalau orang yang sedang menggunakan KB IUD lalu hamil gitu ya, secara apa teori resikonya berarti akan terjadi abortus gitu ya, lahir prematur gitu ya. Atau kalau menggunakan suntik atau pil itu tidak akan langsung berdampak pada bayi. Nah, kalau seperti ini, untuk datang ke fasilitas kesehatan pertama, mungkin harus melakukan pemeriksaan lanjut dan tadi mungkin screening ya, sehingga apabila ingin menentukan betul ini baik atau tidak, harus ada konsultasi dengan dokter untuk dilakukan USG dan lain sebagainya. Kita harus rujuk ke fasilitas lebih tinggi, begitu Bu Intan. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Belvi Meta. Ini pasti alumni ya. Izin bertanya, Bu, bagaimana jika bidan melakukan pelayanan KB di rumah pasien? Ada syarat khusus nggak, Bu, di masa pandemi ini? Nah, itu Syarat tadi khususnya ya. nih. Oke, jadi secara umum gitu rekomendasi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan KB pada situasi pandemi COVID-19 ini kan pertama harus menggunakan APD, ya kan? Nah, ya, APD APD yang betul. terstandar dengan levelnya kita tentukan gitu ya, boleh level 1, 2, 3 lebih aman gitu. Untuk siapa? Untuk akseptor yang memang mempunyai keluhan. Jadi kalau tidak ada keluhan kita harus datang, nggak perlu deh gitu ya. Lalu bagi akseptor KB IUD atau implan yang memang sudah habis masa waktunya, atau bagi akseptor suntik yang memang sudah terjadwal. Apakah sekarang pertanyaannya Anda mumpuni gitu ya, membawa APD ke rumah pasien gitu ya, paparan lain dan lain sebagainya, lingkungan sarana prasarananya tidak memenuhi, lebih baik tidak. Berikanlah informasi tadi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, berikan pengertian bahwa ini untuk keselamatan bukan hanya pasien, tetapi pemberi pelayanan pun harus pertahanan diri seperti tadi yang disampaikan Dokter Intan. Jadi sebaiknya tidak ya. Oke, jadi sebenarnya kita nih untuk ibu-ibu wanita usia subur untuk masa pandemi ini bisa disimpulkan bahwa ya jangan takut untuk ber-KB, datang saja ke tenaga kesehatan bidan atau dokter untuk melakukan KB suntik, pil ataupun IUD atau implan ya. Berarti tidak masalah kan sebenarnya ya Bu ya. Iya, tapi tadi dengan catatan ya, dari sisi pasiennya harus bagaimana tadi tetap mengikuti protokol ya, cara pencegahan penanggulangan infeksi. Jadi harus menggunakan masker, kalau ada pendamping itu tidak boleh masuk, juga harus menggunakan masker. Pastikan juga bidan nih ketika pasien datang, ibu sudah cuci tangan menggunakan sabun di luar yang sudah disediakan ya, atau bawa hand sanitizer gitu, ke dalamnya tidak diantar, seperti itu Bu Intan. Dan termasuk petugas kesehatannya, APD itu udahlah wajib ya. Anggap aja semua orang itu berpeluang menularkan gitu ya, bukan masalah negative thinking dan lain sebagainya. Ini demi keselamatan kita bersama. Ini perlu pemahaman yang memang harus kita berikan kepada masyarakat dan sadar diri kita sebagai pemberi pelayanan gitu Bu Intan. Oke, baik. Terus ini juga pertanyaan dari Putri Ameli. Oke, izin bertanya Bu, Ibu menyusui baiknya menggunakan KB apa? Karena masih aktif menyusui dan memang belum haid secara normal kalau pada masa pandemik ini. Oke, nah ini juga lebih baik ya, ada alat kontrasepsi yang tanpa alat, tanpa obat. Makanya tadi sebagai bidan harus memberdayakan diri karena tugasnya juga akan memberikan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan pelayanan KB. Sehingga pada saat bersalin itu atau pada saat hamil itu sudah diberikan konseling bahwa ada metode yang disebut metode amenorelaktasi. Jadi ibu MAL ya, Bu ya tersebut singkatannya. MAL ya, sedang menyusui, tidak perlu menggunakan alat, menggunakan obat, itu bisa sebagai alat kontrasepsi. Tapi kriterianya harus dipenuhi, ya. Ibu tersebut ASI eksklusif, gitu ya, tidak memberikan tambahan apapun. Lalu memang ada di rumah, tidak bekerja, tidak meninggalkan bayi lebih daripada 6 jam, ya. Dan bayi diberi minumnya secara on demand, itu bisa. Dan belum haid.
ya, artinya Ya, belum belum kembali ke hari. masa subur, itu bisa. Tapi kalau di luar itu ada salah satu atau dua tidak terpenuhi, yaitu harus menggunakan metode lain. Atau tadi pasca salin, yaitu IUD pasca plasenta. Namun ini pun sama harus diberikan oleh petugas kesehatan yang memang sudah mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu, lebih baik ya tadi komunikasi tingkatkan, konseling untuk menunda pada saat waktu yang ditentukan, Bu Intan. Oke, berarti sebenarnya sama dengan kayak pelayanan kehamilan juga ya Bu Erni. Jadi kita bidan juga sama preparing untuk pelayanan KB-nya juga sama, mulai dari kalau memerlukan pakai APD ya pakai APD juga gitu ya Bu ya. Walaupun pada pasien, jadi kalau seperti ini bisa saya simpulkan Bu, kalau ada pasien yang mau KB nih, dia mau KB suntik hormonal, atau itu tetap kita layani juga kan Bu. Jadi jangan Iya, sampai kita menolaknya gitu, hanya karena takut. ya tadi ya disampaikan screening itu memang perlu. Makanya ada 3 tahap nih ya kalau saya perlu sampaikan. Jadi bidan itu harus memperhatikan pertama adalah pra pelayanan, lalu pelaksanaan dan pasca pelayanan. Apa pra pelayanan? Yaitu berikan penyuluhan ya dan pemberian informasi KB kepada masyarakat gitu ya. Tadi bisa melalui media, WhatsApp, telepon dan lain sebagainya ya. Lalu melakukan penapisan kondisi kesehatan klien dengan menggunakan diagram lingkaran kriteria kelayakan medis ya yang kita biasa gunakan. Itu penting sekali sehingga kita bisa apakah ini perlu diberikan layanan langsung oleh kita, apakah harus dirujuk, apakah harus ditunda seperti itu ya. Kedua pada saat pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini misalnya KB suntik, pil, implan ataupun pasca persalinan ini harus didahului oleh konseling ya. Itu penting sekali konseling, inform konsen ya, itu penapisan kondisi kesehatan. Namun keputusan metode kontrasepsi tetap harus ada pada klien. Kita Walaupun hanya pada masa mengirim saja. pandemik ini juga ya Bu ya, pada masa Iya, pandemik ini juga tetap gitu. keputusan ada di tangan pasien ya Bu ya. Tetap keputusan ada di tangan pasien, tidak bisa kita memaksa karena legalitasnya ada di inform consent seperti itu. Dan jangan lupa pasca pelayanan, Wintan, ya kita sudah memberikan pra-nya baik, dilakukan pelaksanaan secara prosedur, tapi lupa pasca pelayanannya. Jadi tidak perlu kontrol kalau tidak ada keluhan. Tetapi tadi melakukan komunikasi aktif melalui media silahkan ya. Sekarang tuh lebih efektif lah menggunakan WhatsApp group ya. Jadi pasien-pasien semua bisa kita berkomunikasi, konsultasi seperti itu Bu Intan. Iya. Oke, terus ini ada juga pertanyaan dari Rika Sylvia 27 ya Bu ya. Benarkah menunda kehamilan di masa pandemik ini lebih baik atau enggak? Menarik ya Bu pertanyaannya. Ya, Ini lebih baik nggak sih menunda? oke. Sebaiknya kan tadi himbauan pemerintah juga ya BKKBN tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibu hamil itu terjadi perubahan alat vital yaitu paru-paru, di mana terjadi peningkatan menit volume pernapasan karena beban rahim yang besar sehingga ibu hamil itu harus bernapas lebih berat gitu ya. Tidak ada terpapar virus pun dia sudah berat. Nah, sekarang COVID-19 itu kan menyerang saluran pernapasan. Sehingga apa yang terjadi? Bebannya semakin berat. Itu secara fisik, belum secara psikologi. Apalagi pada kondisi saat ini banyak keluarga yang terdampak sehingga tidak bisa bekerja, harus dirumahkan ya. Secara ekonomi, finansial juga ini terjadi perubahan ya, mental dan lain sebagainya. Sehingga yang sakitnya bukan hanya fisik dan mental juga sama gitu ya. Jadi sebaiknya menunda saja seperti itu. Dan kita pastikan kepada pasien itu sentuhlah secara asuhan kebidanan holistik ya. Badinya sentuh dengan cara apa tadi? Tata cara pencegahan harus disampaikan. Berikan afirmasi-afirmasi positif kepada masyarakat ya. Jangan takut menghadapi pandemi ini. Dan tentu dengan soul ya. Tingkatkan keimanan kita ya. Gantungkan semuanya kepada yang memberikan begitu ya. Kita harus percaya semua ini adalah ujian kita semua ya, sehingga kita harus bersabar begitu Bu Intan. Ya, berarti kalau gitu bisa simpulkan bahwa untuk kita untuk pasien nih kita sarankan untuk menunda ya. Jadi menunda tapi kita berikan dengan edukasi yang holistik. Jadi jangan mendikte tapi menyarankan ya Bu ya, karena kalau mendikte kan kadang pasien
aduh kok kayak gini sih gitu kan. Jadi lebih baik kita sarankan dengan cara holistik terkeseluruhan dan menjelaskan kenapa sih kalau hamil di kondisi pandemik ini bahayanya apa. Seperti itu ya Bu Yarni ya. Iya, kita itu kan dengan Pak. Ya, jadi kita itu dengan pasien itu harus menjalin hubungan sebagai apa ya, sahabat gitu ya. Buat mereka itu nyaman gitu ya, dekat dengan kita, Ya. berkonsultasi dengan kita. Namanya juga midwife, perempuan harus bisa menyentuh hati perempuan ya. Kita harus bisa apa Betul. ya, bisa menjadi pelindung, pendamping untuk mereka seperti itu. Jadi penting sekali, bukan apa medicine ya, kita memberi obat pulang, tidak demikian. Yang penting itu adalah asuhan. Kembali tadi tugasnya apa? Bidan tuh komunikasi, memberikan informasi, edukasi, konseling dan pelayanan. Pelayanan apa sesuai dengan asuhan kebidanan, dan sentuh yang 3 tadi, jangan lupa ya. Iya. Terus ini ada yang bertanya juga, untuk masa pandemik ini KB yang cocok itu apa ya? Ini ada yang bertanya, apakah KB alamiah atau hormonal atau bagaimana gitu, Bu? Jangka panjang atau mungkin Ibu bisa berikan saran nih. Oke, tadi kan udah disampaikan di awal. Jadi kalau ada ibu bersalin, ya sebaiknya kita tetap arahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang, gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ibu yang tadi menggunakan hormonal, bagaimana? Kalau pil kan bisa diakses di kader kesehatan. Tapi jangan lupa kader kesehatannya juga kasih pelatihan dong, gitu ya. Jadi kita buat WhatsApp grup apa namanya kader, berikan pelatihan. Jangan sampai kader itu hanya memberikan aja ini bu pilnya, gitu ya. Ini kondomnya, tapi tidak diberi pembekalan bagaimana efek samping, cara minum, kalau lupa dan lain sebagainya, itu penting ya. Jadi kan itu mengurangi datang kepada petugas kesehatan. Dan tadi kalau ada suntik yang sudah terjadwal, ya tetap harus dilakukan, tapi tadi dengan catatan memperhatikan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Jadi kalau untuk KB baru ya pastilah MKJP kita arahkan ya. Ya, walaupun tadi keputusan tetap di tangan pasien ya Bu ya. Berarti alternatif kalau misalkan pasiennya tidak mau pakai MKJP, nah kita arahkan kemana nih Bu? Oke. Nah, jadi kita itu sebagai bidan harus memberikan konseling KB. Sekarang kan ada alat bantu konseling ya, itu penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi sekali lagi keputusan ada di masyarakat. Nah, kita berikan choice itu artinya yang sesuai dengan kondisi ibu. Jadi jangan sampai misalnya ibu dengan darah tinggi gitu ya, tidak ada pilihan. Dia tetap memilih hormonal, ya ini tidak bisa. Ya kita arahkannya kemana? Kalau memang tidak pakai IUD, ya tadi kondom yang amannya. Tapi tentu resiko apa terjadinya kehamilan tuh lebih tinggi, angka kegagalannya cukup tinggi, pantang berkala gitu ya. Lalu tadi apa namanya coitus interruptus atau senggama terputus. Nah sehingga saya pesankan kepada, jadi saat ini masyarakat itu seolah-olah KB itu adalah tugas ibu, tugas perempuan. Suami itu nggak mau tahu lah gitu ya, pokoknya mangga. Ya, gitu. banyak kan fenomena seperti itu. Gitu kan? Iya. Nah ini penting sekali suami itu memberikan dukungan ya kepada istri itu, karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Dukungannya dalam bentuk apa? Banyak, bisa informatif. Berarti Bapak juga harus memberdayakan diri, cari dong informasi-informasi tentang KB, jangan mitos aja yang didengar atau apa namanya sharing dengan teman ada keluhan dan lain sebagainya, traumatik dan sebagainya, itu saja. Cari pembenaran ya, literasi informasi sekarang banyak. Yang kedua support transportatif ya. Jadi kalau misalnya istrinya mau KB ya kasih ongkos gitu ya, atau diantar ya, tapi diantarnya tidak boleh masuk gitulah. Dan suportif ya, berikan penghargaan kepada istri. Terima kasih Beb, kau udah bisa mengatur jarak kehamilan, kau bisa mengasuh anak kita dengan baik dan lain sebagainya, kau luar biasa. Pujian-pujian gitu. Ya Bu ya. Iya, dan ketika memberikan konseling juga sama utamanya adalah bidan juga harus menyertakan suami. Tapi karena kondisi seperti ini, kembali gunakanlah media-media atau tadi konsultasi via telepon atau WhatsApp. Jadi gabungkan antara istri dan suami. Begitu Bu Intan. Oke, ya baik. Berarti konseling gabungan antara suami dan istri bisa kita lakukan melalui online ya Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari suami maupun pasien tersebut kita bisa respon berbarengan gitu. Jadi ya memang media internet ini sangat membantu. Nah, cuman Bu ada pertanyaan yang menarik nih Bu dari akun Bella26. Pada saat pandemik ini penggunaan KB menurun kan? Nah, bagaimana kita memberikan edukasi, tenaga bidan memberikan edukasi kepada pasien atau wanita usia subur di wilayah yang pelosok? Mungkin akun Bella ini
tinggal di daerah pelosok. Nah, tidak bisa melalui internet. Nah, solusinya bagaimana nih, Bu? Oke, ini betul juga ya, kita berbicara IT dan lain sebagainya pada kondisi tempat yang memang aksesnya mudah ya, memungkinkan. Tapi di luar sana kita tidak tahu, dan inilah kepedulian kita. Ya ini panggilan ya kepada petugas kesehatan, bahkan sekarang juga banyak ada guru atau petugas kesehatan yang memang dia mau tidak bisa ditinggalkan, dia harus menyentuh ke pelosok, datang gitu seperti itu. Nah ini mungkin Berarti harus datang ke rumah kerjasama. pasien, berarti Bu? Bukan Bu, maksud saya begini, mereka itu aksesnya harus disentuh. Jadi kerjasamalah dengan puskesmas wilayah tersebut, juga bekerja sama dengan lintas sektor, dengan PLKB dan para kader. Ya ini ada perlu information leadership gitu ya dalam hal ini, bagaimana Kerjasama memberdayakan ya, Bu, ya? kader sebetulnya. Iya betul, harus ada kerjasama lintas sektor dan lintas program seperti itu, sehingga ya memang tidak bisa lewat telepon dan sebagainya, tetap harus dikunjungi. Tapi mungkin tadi tetap ya menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah ketemu masyarakat atau pasien, pulang ke rumah ganti baju dan mandi. Saya kira itu, Bu. Iya, berarti kalau memang, berarti kita kerjasama dengan semua lini tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, terus dengan melibatkan Pak RT, Pak RW, atau setempat untuk memberikan edukasi itu ya, Bu ya. Mungkin kita bisa Betul. antarkan poster, misalkan kita udah bikin poster, kita antarkan Ya. ke Pak RT, ini Pak poster atau leaflet ke masyarakat-masyarakat yang memang tidak mempunyai internet mungkin ya, Bu ya. Mungkin dengan adanya langsung baca, mungkin mereka bisa paham ya, Bu ya. Ya kembali lagi kepada kita harus punya inovasi ya, punya kreativitas, dan sisi pengabdian masyarakatnya harus lebih ditingkatkan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan edukasi, informasi dan komunikasi lebih aktif, itu bisa dengan berbagai cara. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dokter Intan, Bu Intan juga barusan menyampaikan apa yang kita bisa lakukan, ya silahkan lakukan ya. Jadi tujuannya adalah memberdayakan masyarakat untuk bisa paham terhadap pandemi COVID-19 ini, tapi pelayanan KB ini tetap terfasilitasi. Begitu, Bu Intan. Ya, menarik sekali. Tadi ada pertanyaan lagi nih, Bu. Cukup lumayan banyak bertanya ya, Bu ya, untuk masalah KB ini. Tidak apa-apa, ada pasien ada pasien afektor KB suntik 1 bulan, tapi dia ingin menunda selama COVID ini di rumah. Dia nggak mau datang ke pelayanan kesehatan. Ya, dia ingin menunda KB pil selama 2 bulan. Nah, membeli KB pilnya di mana nih, Bu? Apakah perlu diberikan saja atau di asal beli atau bagaimana nih, Bu? Jadi dia ingin ganti dengan pil. Oke, silahkan ya. Asal tadi riwayat, makanya konsultasinya tetap harus dilakukan. Ada riwayat hipertensi tidak, ya, obesitas atau tidak, ya, ada riwayat tumor dan lain sebagainya. Ketika tidak, gitu, kan bisa saat ini juga sama lah, video call juga lebih mudah ya. Kalau memang bisa nih cara minum pil KB itu mulainya dari kapan, saat ibu haid, ya, harus mengikuti alur yang ditentukan. Ketika lupa di mana dan sebagainya, itu akan lebih efektif. Nah, cara aksesnya baru Anda bisa ke toko obat, ke apotek, atau tadi ke kader kesehatan minta, dan kader kesehatan pun sama, kita berdayakan bukan hanya ngasih gitu ya, tapi bisa memberikan pendidikan kesehatan cara mengkonsumsi pil KB ini seperti apa, seperti itu. Silahkan saja disesuaikan sebetulnya ya. Yang penting tadi tetap menjaga kehamilan, jangan sampai drop out KB itu lebih menurun gitu ya, lebih banyak. Justru kita harus tingkatkan akseptor KB baru. Ya, berarti sebenarnya gini, untuk wanita-wanita usia subur nih, dulunya pakai KB suntik, terus dia pengen pakai pil. Emang enggak, tapi dengan catatan. Dia harus konsultasi dulu dengan bidannya, ya Bu ya. Berarti jangan main asal beli, terus minum asal, tapi konsul dulu ya, baru dia bisa beli gitu. Walaupun memang KB pil ini kan mudah didapatkan di apotek-apotek, tapi tetap konsultasi itu penting ya, untuk ibu-ibu wanita usia subur, dan bidan juga aware untuk menyampaikan ke wanita usia subur akseptor KB baru ini ya, Bu ya. Begitu nggak, Bu? Ya, betul. Juga harus paham ya.
ya, alat kontrasepsi apapun gitu ya, dia mempunyai efek samping gitu ya. Jadi nanti keluhan-keluhan ibu ini harus bisa dipastikan apakah itu efek samping atau komplikasi. Kalau efek samping berarti tinggal berikan pemahaman yang lebih tinggi. Kalau komplikasi harus kemana dia mencari akses pelayanan seperti itu. Jadi kembali semua juga ada resikonya. Cuma besar kecilnya tergantung pada orang itu berbeda-beda tubuhnya menerima, dan juga kondisi saat screening itu seperti apa tidak bisa disamakan. Iya, benar, Bu. Oke, nah, ini ada pertanyaan menarik. Apalagi kita lagi bulan puasa ya, Bu ya. Bulan puasa terus dengan kondisi pandemik gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Gina Putri Amalia, Bu. Bu, bagaimana untuk ibu akseptor pil KB pada bulan puasa seperti ini? Apa diperbolehkan untuk minum pil, untuk pil yang haid? Pil yang Gimana, Bu? haid. Maksudnya pil yang menstruasi mungkin ya, Bu, pil yang kan. Jadi harusnya begini ya, Anda pastikan harus paham bahwa pil itu ada beberapa macam. Kalau pil kombinasi itu kan terdiri dari 4 baris, 3 baris adalah pil aktif, 1 baris adalah placebo atau vitamin gitu ya. Nah mungkin kebalik, jadi ketika puasa boleh nggak minum pil KB yang supaya tidak, atau dilewat yang untuk pil placebonya, sehingga bisa terus lanjut puasa gitu maksudnya. Begitu bukan? Mungkin ya bisa jadi. Ya, sepertinya supaya puasanya bisa tetap berlangsung, begitu kan? Karena kalau sesuai dengan yang seharusnya, dia akan mendapatkan haid di waktu yang masih puasa, begitu saya kira. Nah, itu sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting tadi konsultasi dulu gitu ya dengan petugas kesehatan, sehingga jangan salah minum, dan ketika Anda tidak mendapatkan haid di periode bulan berikutnya tidak perlu khawatir seperti itu. Tidak dipermasalahkan sih. Yang penting ada konsultasi lah, karena ada resiko juga. Resikonya apa? Nanti Anda khawatir gitu ya. Apalagi orang yang tidak disiplin minumnya. Ini karena memang tidak karena pilnya saya lewat gitu ya, semua diminum yang pil aktifnya, tapi misalnya hamil, bahaya juga gitu ya. Jadi ini perlu kepatuhan yang tinggi ya, karena 1 tablet itu efektif dalam 1 hari atau 24 jam. Sehingga kalau misalnya terlewat 2 atau 3 gitu ya, itu tetap bisa hamil seperti itu. Jadi kembali konsultasi terlebih dahulu, walaupun boleh. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi ini juga kita sebagai bidan memang harus mau memberikan edukasi lebih ya Bu ya, untuk menekan angka kehamilan. Jangan sampai ibu-ibu pada mundur ber-KB, apalagi dengan kondisi yang kita PSBB. Jadi ada beberapa yang dirumahkan gitu. Jangan sampai malah dirumahkan malah menambah jumlah anak seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, mungkin Ibu bisa, sebelum kita akhiri perbincangan kita karena waktu yang sudah mau habis, mungkin Ibu bisa berikan tips nih atau wejangan gitu, karena untuk kepada bidan maupun kepada wanita usia subur untuk tetap melakukan pelayanan KB untuk bidan dan untuk wanita usia subur untuk tetap mau ber-KB, itu Bu. Ya, jadi terakhir saya sampaikan kepada pasangan usia subur ya, tetap bisa menunda kehamilan pada kondisi COVID-19 ini. Lalu tadi sesuaikan gitu ya dengan KB yang ibu-ibu gunakan saat ini, apakah perlu kontrol atau tidak. Kalau yang terjadwal harus kontrol, harus seperti apa, ikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Bagi bidan, tolong tingkatkan, karena peran bidan adalah pemberi pendidikan kesehatan, bukan harus jadi dosen ya, tapi tetap meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Medianya silahkan disesuaikan aja, tiap individu mungkin berbeda seperti itu. Itu saja mungkin Bu Intan. Dan tadi ya prinsip penyelenggaraan pelayanan KB-nya tetap 3 standar ini harus diikuti ya, pelayanannya harus seperti apa, pelaksanaannya harus bagaimana sesuai dengan standar, tersertifikasi ya, yang update seperti itu, dan pasca pelayanannya juga harus di follow up seperti itu. Dan proteksi untuk diri kita, APD itu penting, jangan sampai terlupakan. Ketika tidak mampu untuk mengadakan APD, jangan memaksakan diri deh gitu ya. Lebih baik kita tutup lah, lebih baik seperti itu ya. Saya kira
ini tidak sulit gitu ya. Sekarang sudah mudah, mengaksesnya banyak, biayanya juga tidak terlalu berat gitu ya. Terjangkau lah untuk bidan untuk menyiapkan itu semua. Walaupun kita selalu minta kepada pemerintah, tolong dong gitu pemerintah, lihatlah kami pemberi pelayanan gitu ya, tolong diperhatikan untuk diberi bantuan APD seperti itu, barangkali ada orang-orang yang mempunyai lebih rezekinya gitu ya, karena memang ini luar biasa gitu ya, pemberi pelayanan ini tidak bisa berhenti pada situasi pandemi seperti ini. Satu lagi Bu Intan, jangan lupa ada kesehatan reproduksi, saya sentuh sedikit ya. Nah, ini bagaimana untuk para calon pengantin nih ya? Kan banyak orang sudah merencanakan menikah jauh-jauh hari, ada yang memutuskan lanjut gitu ya pada situasi ini, ada yang ditunda. Nah, bagi yang lanjut, idealnya kan mendapat bimbingan pernikahan dulu, pemeriksaan kesehatan, konsultasi keluarga gitu ya. Nah, ini ditunda dulu bimbingan secara langsung, kecuali pelayanan administrasi dan pencatatan KUA kan nggak bisa simpan ya seperti itu. Namun jangan khawatir, materi KIE ini juga bisa diakses secara online ya. BKKBN itu udah luar biasa, materinya sudah banyak. Anda bisa mengakses www.bimbinganperkawinan.com ya. Jadi sama mungkin tetap menunda dulu kehamilan, lalu bagaimana mempersiapkan satu keluarga yang utuh untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu Bu Intan. Boleh diulang lagi Bu, websitenya mungkin ada para pendengar yang ingin belum sempat mencatat. Websitenya adalah www.bimbinganperkawinan.com ya. Isinya adalah bagaimana pasangan muda yang baru menikah gitu ya, atau tadi pasangan tua juga ya, artinya baru menikah tetapi ingin menunda kehamilan secara sosial, emosional, siap membina satu keluarga utuh untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Itu Bu Intan. Oke, terima kasih ya Bu Erni untuk materi yang Bu Erni sampaikan. Mungkin perlu saya sampaikan juga nih kepada para peserta bahwa Bu Erni ini merupakan wakil dekan dari kita kan sudah Institut Kesehatan Raja Wali, kita mempunyai 2 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, di mana wakil dekannya adalah Bu Erni sendiri, dan yang kedua ada Fakultas Farmasi dan Teknologi Laboratorium Medik. Nah, mungkin di sini Bu Erni mau sekalian promosi, silakan. Oke, jadi kami juga alhamdulillah ya, Sivitas Akademika Institut Kesehatan Raja Wali ini tidak terbatas pada bidan tadi di lapangan, tapi kami sebagai akademisi kesehatan ini juga semua diberdayakan. Dosen-dosen melakukan pengabdian masyarakat dengan tadi melakukan informasi, komunikasi dengan media online dan lain sebagainya, itu juga mahasiswa gitu ya. Jadi tugas-tugas kuliah kami sangat interaktif gitu ya, bukan hanya tugas tidak di review tapi diberikan tugas. Tugasnya pun yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan memberikan edukasi kepada mahasiswa, dan mereka juga bisa posting, bisa publish, dan itu bisa kita jadikan satu kumpulan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat gitu ya. Jadi tugas kuliahnya tercapai, pengabdian masyarakatnya tercapai, seperti itu ya. Jadi jangan ragukan kami, Institusi Kesehatan Raja Wali gitu ya. Kami alhamdulillah mulai dari dulu hanya 2 program studi, sekarang sudah ada 8 program studi ya. Biaya sangat terjangkau saya kira ya, di era kondisi seperti ini sangat sulit ketika harus kuliah, menyiapkan biaya yang besar di awal perkuliahan. Kalau di kami tidak, yakin terjangkau. Silahkan lihat di web web kami ya, di PMB dan lain sebagainya. Silahkan untuk informasi lanjut ya, ada ya Instagram ya, lalu pendaftaran online dan lain sebagainya bisa diakses ya. Begitupun karena sekarang sesuai dengan undang-undangan kebidanan terbaru, khususnya program studi bidan harus meningkatkan kualifikasinya dari D3 menjadi sarjana dan profesi. Kedepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung secara mandiri itu harus profesi. Artinya ibu-ibu bidan nih yang sudah sekarang berkiprah menjadi bidan lama, namun masih D3 kebidanan, ini harus meningkatkan kualifikasi diri menjadi S1 dan profesi. Begitupun kami menerima dari reguler, dari SMA, sudah langsung
langsung saja ke sarjana dan profesi, itu akan lebih baik. Tapi tidak terlalu khawatir, D3 pun masih kita perlukan ya. Jadi di sini tetap masih ada D3 kebidanan, S1 kebidanan, dan profesi kebidanan. Yang membedakan adalah kewenangan tugasnya saja. Demikian Bu Intan ya. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir ya. Masuk ke Institut Kesehatan Raja Wali. Amin. Oke. Terima kasih ya Bu Erni untuk masukan dan materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya sebelum kita dadah dulu Bu. Dadah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sukses untuk bidan-bidan semua di lapangan. Alumni-alumni yang luar biasa kontribusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Ibu. Oke, ya tadi materinya gimana para peserta webinar hari ini, yang dimana ini ada sesi kedua ya. Oke, saya harap materi yang disampaikan mulai dari yang pertama disampaikan oleh Dr. Anggia dan Bu Lia Kamila, yang kedua oleh Dr. Intan dan Bu Erni, ini menjadi tambahan edukasi dan informasi agar kita sebagai tenaga kesehatan untuk jangan segan-segan dan jangan malas untuk memberikan edukasi kepada pasien ya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya, sebelum kita akhiri webinar hari ini, jangan lupa untuk para peserta webinar hari ini untuk mengisi evaluasi. Jadi untuk dapetin e-sertifikat ini harus mengisi soal-soal yang nanti akan kita share di posting di IG Story dan feed IG di Stikes Raja Wali ini. Jadi nanti habis udah beres, dibuka, nanti akan ada linknya. Nah, nanti setelah linknya dibuka, diisi. Nanti setelah diisi, waktunya hanya sampai jam 6 sore atau 18.00. Sebelum buka, ngisi dulu ya. Sebelum buka puasa. Nanti kalau udah isi, baru nanti kita akan proses. Nah, setelah kita proses, baru sertifikatnya akan kita kirim melalui email. Ya, itu saja. Dan yang ditunggu-tunggu, tadi udah ya, sampaikan promosinya. Jadi, untuk teman-teman yang bidan yang lulusan D3 ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih menjadi profesi bidan, silahkan mendaftar ke kami. Untuk tanya-tanya, mangga melalui ada nomor WhatsApp yang ada di Instagram. Dan untuk adik-adik dari reguler yang ingin masuk ke D3 atau S1 juga sama, mangga silakan akses dan kita akan layani dengan baik ya. Terus ini yang tunggu giveaway ya. Ya, pemenang giveaway-nya ada 3 orang. Ya, yang pertama Indrianti Rahmadani, yang kedua Bella 26, yang ketiga Rika Silvia 27. Selamat ya. Saya ulang lagi ya. Yang pertama Indrianti Rahmadani, yang kedua Bella 26, yang ketiga Rika Silvia 27. Oke, selamat ya. Nah, nanti untuk bisa dapetin apa giveaway-nya, silakan DM ke Instagram sini, nanti tinggal sampaikan bahwa saya yang memenang sesi kedua yang hari ini, baru bisa dapatkan. Oke, dan kita tutup webinar hari ini, semoga sangat bermanfaat untuk para peserta webinar ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan, masalah jaringan atau segala macamnya, untuk dimaklumi, dan kita nanti ketemu lagi ya di webinar berikutnya. Oke, selamat siang menuju sore semuanya.